Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsa Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba kembali bahas berkaitan dengan P3K paruh waktu ya. Jadi sebelumnya kita juga sudah banyak membahas berkaitan dengan hal ini. Dari mulai kekecewaan para honorer terkait dengan keputusan pemerintah yang akan mengalihkan tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu, dan juga terkait dengan penggajiannya ya, apakah penggajiannya akan dilakukan atau dihitung per jam atau seperti apa. Dan kali ini kembali ada berita menarik berkaitan dengan P3K paruh waktu ini. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan alasan dari pemerintah kenapa mengambil solusi yaitu P3K paruh waktu. Dan sebenarnya usulan dari DPR adalah mengangkat para honorer yang sudah lama bekerja menjadi PNS tanpa tes. Tetapi hal tersebut tidak disetujui pemerintah dan pemerintah mengambil solusi atau memilih solusi yaitu terkait dengan P3K paruh waktu. Tetapi tentunya ini belum final ya, dan masih ada pembahasan lanjutan berkaitan dengan solusi yang nantinya akan diputuskan untuk mengatasi permasalahan honorer. Dan kali ini kita akan coba lihat beritanya, sebenarnya apa sih alasan pemerintah kenapa memilih solusi P3K paruh waktu. Langsung saja bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan alasan kenapa pemerintah memilih solusi P3K paruh waktu atau part-time ya. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya Honorer Tua Jadi P3K Part-time Bukan PNS, Alasan Pemerintah Bikin Heran. Kita coba bacakan ya. Komisi 2 DPR RI punya komitmen memperjuangkan nasib honorer yang sudah lama mengabdi agar bisa diangkat menjadi PNS tanpa tes. Komitmen DPR bisa dilihat dari rancangan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN yang memuat pasal yang mengatur pengangkatan honorer menjadi PNS. Bahkan di salah satu pasal RUU ASN versi usulan DPR terkait hal tersebut menggunakan frasa wajib diangkat menjadi PNS secara langsung. Berikut ini beberapa ketentuan di rancangan revisi Undang-Undang ASN yang dikutip dari situs resmi DPR RI. Poin 34, rancangan revisi Undang-Undang ASN itu berbunyi, di antara pasal 131 dan 132 disisipkan satu pasal, yakni pasal 131A yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 131A, 1. Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90. 2. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. 3. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik, antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian. 4. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. 5. Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. 6. Dalam hal tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak tidak bersedia diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus membuat surat pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat sebagai PNS. Namun, pada pembahasan RUU ASN di tingkat panja RUU, pemerintah menolak usulan DPR agar tenaga honorer dan sebutan lainnya diangkat menjadi PNS secara langsung setelah dilakukan verifikasi SK pengangkatan dengan memperhatikan batas usia pensiun atau BUP.
Pemerintah mengusulkan tenaga honorer dan sebutan lainnya bisa diseleksi menjadi P3K paruh waktu. Sudah beberapa kali pihak pemerintah termasuk Menpan RB Azwar Anas mengatakan penyelesaian masalah honorer akan dicarikan solusi jalan tengah, yakni tidak terjadi PHK massal per November 2023, tetapi di sisi lain tidak membebani keuangan negara. Sejumlah pihak, terutama para honorer tua, merasa heran dengan dalih anggaran. Terpantau di channel YouTube DPR RI pada tayangan berjudul DPR tegaskan tidak boleh ada PHK massal non-ASN, di kolom komentar terpantau sejumlah sorotan terkait alasan cekaknya anggaran yang selalu digaungkan pemerintah. Pemilik akun @saprastv4181 menulis, kasihan sekali tenaga non-ASN yang sudah bekerja di atas 10 tahun dan usia yang sudah menua. Semestinya negara hadir untuk mereka, bukan malah hitung-hitungan dengan istilah pembengkakan anggaran. Bagaimana dengan mereka yang korupsi? Miris rasanya. Petikan kalimat di atas sudah disesuaikan dengan kaedah penulisan yang baku. Mereka sudah berbuat untuk negara dan daerahnya. Berikan kebijakan yang seadil-adilnya. Toh mereka juga tidak menuntut yang berlebih-lebihan. Hanya status dan kesejahteraan mereka agar lebih baik. Memberikan kebijakan menjadikan tenaga honorer atau non-ASN yang sudah sangat lama bekerja dan sudah tua beralih menjadi P3K. Mereka pasti sudah sangat bersyukur. Sambung @sarprastv4181. Kalimat senada ditulis @cricket1380 di kolom komentar. Persoalannya sudah jelas, tinggal negara saja apakah mampu mensejahterakan para non-ASN apa tidak. Memang banyak yang menjadi prioritas di dalam negara, seperti kesehatan, pendidikan, pertahanan, dan lain-lain. Tetapi juga jangan mengesampingkan sumber daya manusianya. Pak, SDM kokoh juga berperan sangat penting. Saya berharap negara ini seperti mata air yang tidak akan mengering. Kasihan kawan-kawan, Pak yang sudah bekerja bertahun-tahun dan mengabdi ke pemerintahan. Tulis @msprojectofficial. Jadi itulah berita atau informasi berkaitan dengan rencana dialihkannya atau diseleksi lagi para honorer untuk menjadi P3K paruh waktu atau part-time, bukan menjadi PNS. Alasannya tadi disebutkan terkait dengan kesediaan atau ketersediaan anggaran dari pemerintah atau negara ya. Jadi solusi yang akan diambil rencananya adalah mengalihkan menjadi P3K paruh waktu atau part-time. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman setuju dengan alasan pemerintah terkait dengan anggaran sehingga tidak bisa mengalihkan atau mengangkat para tenaga honorer yang sudah bekerja lama menjadi PNS? Bagi yang punya pendapat bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.